Alhamdulillah, program wakaf Al-Quran Peduli Negeri telah menyampaikan amanah dari para muwakif untuk mendistribusikan Al-Quran dan buku panduan sabik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia. Kami sadar kebutuhan masyarakat akan Al-Quran di pelosok daerah lainnya masih sangat tinggi. Mari menjadi bagian dari solusi dengan mengikuti program wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Orasi, obrolan inspirasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di episode kali ini seperti biasanya kita akan bincang-bincang seputar hal yang harus ada nilai inspirasinya nih Kang. Siap. Ya, makanya hari ini kita sudah mengundang pembicara kita nih jauh-jauh dari Jakarta. Kita sapa dulu beliau. Beliau adalah Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Masih masuk iklan permen. No. Baik, Kang. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Kang Denny ini sebagai apa sih? Iya. Saya sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, guys, pemirsa. Masih. Baik, alhamdulillah hari ini diundang oleh teman-teman Orasi ya untuk berbagi inspirasi tadi ya. Jadi kalau kenalkan diri, saya Denny Setiawan. Hari ini aktivitas di Lasnas DT Peduli. Jadi Lembaga Amil Zakat Nasional, dan kebetulan dan takdirnya hari ini dianahkan di Direktur Fundraising, Kang. Waduh. Jadi bagaimana mengajak orang sebanyak-banyaknya, yuk kita ikut buat kebaikan, seperti itu. Berarti ngantornya di Jakarta, Kang ya? Kantornya dimanapun yang saya diterima. Oh, dimanapun aja. Wah. Jadi karena kantor DT Peduli hari ini sudah ada di 37 cabang. Jadi stay banyak Jakarta dan di Bandung. Selebihnya mobile lah ke cabang-cabang gitu. Ya, pantesan dapat informasi ini. Kalau buat ketemu Kang Denny agak susah katanya ya. Insya Allah enggak sih. Mumpung lagi di Bandung. Kebetulan lagi di Bandung langsung gitu. Ya. Nah, insya Allah teman-teman sekalian bersama Kang Denny kita akan bincang-bincang tentang wakaf Al-Quran Peduli Negeri nih Kang. Yes, ya. wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Karena teman-teman juga mungkin sudah sering mendengar tema kita hari ini. Yeah. Tapi yang jadi pembeda adalah mungkin hari ini kita akan lebih mengupas tentang pendistribusiannya Kang ya. Secara teknis. Nah, siap. Untuk awal permulaan nih Kang. Awal dari pendistribusiannya dulu nih. Iya. Kenapa nih terinisiasi muncul nama wakaf Al-Quran Peduli Negeri ya. Jadi baik, memang dulu ini dicetus di tahun 2014 ya. Saya masih ingat 2014. Kita waktu itu memiliki kegelisahan nih Kang. Kok ngelihat kalau di Ramadan itu kan orang giroh semangat membaca Quran tinggi ya. Apalagi para orang tua kita gitu ya, yang matanya mungkin sudah tidak jelas gitu ya. Lihat Qurannya sudah lusuh, bahkan ada beberapa halaman yang robek-robek gitu ya, sehingga tidak tertata rapi lagi seperti itu. Nah dari situlah kita mulai coba deh DT Peduli membuat program yang sifatnya adalah mengakomodir kebutuhan para orang-orang yang semangat baca Quran di Ramadan gitu. Muncullah program itu awalnya Tebar Al-Quran. Tebar Al-Quran pelosok negeri seperti itu. Yang kita harapkan bisa menjadi solusi buat di masjid-masjid tertebar Al-Quran yang masih baru, layak baca gitu ya. Dan alhamdulillah itu berjalan sampai tahun 2018. Nah, 2018 itu muncul nih dari teman-teman wakaf, coba gimana kalau kita ganti campaign dan kontennya tentang wakaf. Jadi wakaf Al-Quran waktu itu. Nah, wakaf Quran digunakan saat itu, dan sampai hari ini akhirnya kita cetuskan wakaf Al-Quran Peduli Negeri seperti itu. Kenapa ada kata-kata Peduli Negeri? Nah, Peduli Negeri ini tagline yang Lasnas DT Peduli gunakan gitu ya. Jadi supaya pembagian himpunan zakat, infak, wakaf itu merata di seluruh nasional Peduli Negeri seperti itu. Jadi dari tahun 2015 Kang ya? 2015 ya, 2014, 2012 betul. Wah, luar biasa, sampai saat ini masih terus mendistribusikan. Di tahun ini kita 50.000 eksemplar dan sudah 22.000 insyaallah tersalurkan gitu ya. Ini kemarin habis kurban cetak lagi 30.000. Nah, ini lagi kita coba dispend kembali. Wah, luar biasa nih. Karena ini adalah wakaf Al-Quran Peduli Negeri, otomatis distribusinya juga
ke beberapa pelosok kan ya. Distribusinya ke beberapa pelosok. Ada saya ingat salah satu penyaluran kita waktu itu di Teluk Bintuni itu ya. Di mana tuh Kang? Di Papua. Papua. Gitu ya. Jadi perjalanannya luar biasa Kang. Jadi sudah dari Bandung ke Papua juga jauh gitu ya. Yang kedua juga ke tempatnya itu kita harus memakan perjalanan sekitar 7 jam perjalanan. Kalau tidak salah 4 jam perjalanan itu menggunakan jalur darat dan itu tidak bisa menggunakan mobil biasa Kang. Jadi kalau di sana menggunakan mobil mungkin seperti Pajero yang 4WD ya. Mobil ya seperti itu ya karena treknya juga luar biasa gitu. Itu sampai di satu dermaga kecil kita naik speedboat. Nah itu 3 jam perjalanan speedboat tuh. Naik lagi tuh. Nah baru sampai sana, sampai di sebuah perkampungan kecil di Teluk Bintuni itu. Nah dan yang uniknya itu anak-anak itu selama ini belajar dengan ala kadarnya aja Kang. Gitu, ala kadarnya aja gitu seperti itu. Akhirnya sampai sana kita berikan Al-Quran kita sudah bawa gitu ya, plus beberapa buku Iqra gitu, karena ada beberapa yang mungkin belum pandai baca Al-Quran gitu ya. Nah di sana diajarkan oleh dulu Ustadz Dik salah satu guru kita yang dikirim sana sama Ustadz Hendra nih sedang menyimak juga ya Ustadz Hendra di sana menyalurkan. Alhamdulillah itu jadi salah satu kebanggaan Kang. Letih apalagi ya capeknya itu tuh terbayarkan dengan senyumnya anak-anak itu. Saya dapat Al-Quran baru gitu. Nah berlanjut sampai sekarang dan kemarin terakhir kita di kota Cianjur Kang. Baru banget ya di Cianjur. Baru Kamis yang lalu seperti itu. Jadi memang hari ini dengan harapan kami dengan adanya wakaf Al-Quran ini bukan hanya mengakomodir kebutuhan Quran yang sudah rusak, tapi juga kebutuhan apalagi kalau data yang terbaru ya dari Republika kan dinyatakan hampir 80% itu Muslim Indonesia itu belum pandai baca Quran dengan baik dan benar gitu ya seperti itu. Ini kan jadi kegelisahan kita juga Kang. Bisa jadi kenapa sih dia nggak membaca Quran dengan baik dan benar? Oh karena Qurannya nggak ada. Oh karena Qurannya sudah rusak. Nah akhirnya inilah yang menjadi pencetus program wakaf Al-Quran Perduli Negeri. Apalagi di program wakaf Al-Quran Perduli Negeri ini tidak hanya mendistribusikan Al-Quran juga buku panduan ya, tapi juga ada pendampingnya. Ada pendampingnya. Jadi sudah 2 tahun ini Kang. Tahun ini terbaru tahun ini. Jadi kita bundling, jadi wakaf Al-Quran itu bukan hanya Quran saja. Nah Quran juga unik Kang, Qurannya bukan Quran biasa nih. Nah Qurannya itu Quran At-Tauhid namanya. At-Tauhid. Nah dan di dalamnya itu selain ada hikmah-hikmah Tauhid dikhususkan gitu ya ayat-ayat tentang Tauhid. Nah ada hikmah dari guru kita Agim di dalamnya. Jadi ada plusnya. Yang kedua tadi tahun ini kita sudah cetak satu metode pembelajaran Al-Quran dengan baik dan cepat namanya buku Sabik. Nah, Sabik ya. Gitu. Jadi panduan membaca Al-Quran yang baik dan benar dan cepat seperti itu ya. Ditambah yang tahun ini plusnya adalah kita kirimkan lulusan Baitul Quran kita Kang. Gitu. Di Ramadan tahun ini ada 20 orang kita kirim kemarin ke Jambi, ke Yogyakarta, terus ke Riau, pelosok gitu ya. Yang uniknya itu pengalaman pertama mereka Kang. Setelah mereka lulus dari menghafal dan mempelajari Al-Quran di Darut Tauhid, mereka dikirim ke pelosok. Di sana mereka itu sudah menjadi orang bilang Ustadz. Masya Allah kan. Jadi apapun harus bisa kalau Ustadz kan. Tiba-tiba disuruh baca jadi khotib, jadi imam gitu ya. Masya Allah. Tapi itu jadi pengalaman buat mereka. Alhamdulillah. Nah ada kalau sahabat-sahabat nanti mungkin mau tahu nih tentang program wakaf Peduli Negeri gitu ya. Nanti buka di dt+/wakaf Al-Quran Plus. Nah ada plusnya Kang. Tahun ini. Nah plusnya dididik sampai bisa. Nah tadi kita kirim bonus pengajar gitu ya. Tapi nggak boleh bawa pulang ya. Gitu. Nah itu mungkin sedikit ceritanya ya. Betul. Ini juga sebetulnya jadi hal penting ya. Jadi sebetulnya keberadaan pesantren itu tidak hanya untuk mendidik siswa yang tertarik untuk mondok ya. Betul. Tapi bagaimana santri yang sudah belajar di pesantren itu bisa kembali ke masyarakat. Betul. Bahkan hari ini karena mungkin pengaruh dulu 2 tahun kita pandemik ya. Kan orang sudah mulai menjaga jarak gitu ya. Jarang masuk ke pengajian offline gitu. Maunya yang privat gitu ya. Bisa nggak saya keluarga mau belajar Quran nih, bisa nggak gurunya dikirim ke rumah gitu. Nah karena pengaruh pandemik itu akhirnya kita juga berpikir kemarin gimana caranya mengajar Al-Quran itu nggak lagi mungkin orang harus datang ke TPA, ke masjid, tapi guru yang datang ke rumah ya. Nah ini kita lagi coba susun nih Kang. Mudah-mudahan kita udah mulai tapi belum di semua kota ya, mungkin di beberapa kayak di Bandung gitu ya.
Nah, kita akan mulai dengan beberapa komunitas seperti Odoch ya, Wadirwan Jus Iya, gitu ya. Mereka juga punya para pembaca Al-Quran yang sudah bisa mengajarkan Quran dengan baik dan benar gitu. Kita lakukan mereka Tetap kolaborasi. kolaborasi tentunya. Di tiap kuliah tidak bisa berdiri sendiri kan. Betul. Gitu. Jadi Luar biasa. posisinya sekarang siapapun membaca Al-Quran itu mudah. Iya. Ya. Al-Qurannya ada, ya kita sediakan, guru-gurunya Gurunya ada, tinggal mau nggak sih? Nah, itu dia ya. kan. Jadi nggak ada alasan lagi buat malas baca Quran Baca gitu ya. Quran, betul. Karena sudah tersedia gitu ya lewat Betul. wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini. Betul. Nah kemudian yang dengar ya rencananya next pendistribusian nih akan Iya. dilakukan di Cirebon. Itu Betul. konsepnya seperti apa nanti di Cirebon nih Kang? Ya, alhamdulillah kita kerjasama dengan salah satu mitra funding kita, namanya Telkomsel. Udah kenal lah ya Wah. Telkomsel ya. Jadi kita Telkomsel juga saya nih kebetulan. sama di Telkomsel ya. Jadi dapat nih Telkomsel nih, harus sponsor ya. Wah, masuk. Masuk ya. Jadi Telkomsel ini punya program namanya Telkomsel Point. Jadi Iya, setiap customer Telkomsel pengguna ya, Iya, betul. kalau dia ngisi pulsa, ngisi kuota, nah dia akan dapat poin. Betul. Nah, poin itu bisa ditukarkan dengan belanja, Ya. potongan diskon, Diskon. atau misalnya tukar undian. Iya. Nah, yang paling penting itu tukar dengan sedekah. Nah, kan gitu ya. Daripada kosong, hangus gitu ya. Betul. Nah, dia bisa sedekah pakai poin. Bisa ya buat betul. sedekah ya. Nah, dengan Telkomsel Luar Point, biasa. teman-teman Telkomsel lain coba menginisiasi nih, gimana caranya para customer mereka itu bisa sedekah tentang wakaf Quran. Akhirnya kita angkat 2 bulan lalu di Telkomsel Point gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka ya di aplikasi Telkomsel Point, Ya, itu ada tuh di bawahnya. Kalau yang sekarang baru sekarang tentang disabilitas. Nanti kita baru lagi ya. Saya coba deh. Nah, ini yang Al-Quran sudah kita tutup, lalu sudah tercapai dari 30 juta untuk 300 paket Quran. Itu dibagikan di 2 titik, Kang. Di Cianjur, pekan lalu kita sudah bagikan di hari Cianjur. Kamis di Pesantren Al-Ihya sebanyak 150 paket Iya, iya. selembar Al-Quran. Dan nanti insya Allah di pekan depan itu di Cirebon. Nah, di Cirebon sama kita lagi asesmen seleksi pesantren nih, Kang. Oh, Karena gitu. banyak yang mengajukan ya, Iya, termasuk sahabat-sahabat sekalian juga yang ingin menjadi mitra salur gitu ya. Silakan Lihat nih ya. di TPA-nya banyak Quran tidak layak misalnya, atau di masjid banyak Quran tidak layak lagi untuk dibaca. Boleh ajukan ke kami untuk menjadi mitra salur seperti itu. Atau jadi mitra funding boleh juga Iya. gitu. Ini harapkan. Jadi posisinya insya Allah di pekan depan kalau sudah selesai seleksi pesantrennya, nah 150 paket itu akan disalurkan ke Cirebon seperti itu. Konsepnya sama, jadi kita lihat mana yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Betul. Nah, itu yang menjadi prioritas kita untuk diberikan Al-Qur'annya gitu kan. Wah, luar biasa. Jadi memang wakaf Al-Quran ini terus melakukan kolaborasi Kang ya dengan pihak-pihak terkait agar Betul. proses penyalurannya juga lebih maksimal gitu ya. Betul. Atau gini, Kang, misalnya gini, saya boleh nggak mau ikut wakaf tapi Qurannya buat saya gitu. Misalnya gitu ya, iya, benar-benar. karena keluarga mungkinnya butuh di rumahnya untuk anaknya, boleh nggak? Boleh banget. Karena Oh bisa ya? Boleh ya? bisa banget, bisa ikut misalnya saya mau dong dikirimkan untuk hadiah terbaik, mungkin maaf ya suami saya lagi ustaz nih dikirimkan Qurannya khusus karena kan tadi Qurannya khusus nih kan, Iya betul. tidak semua ada di pasaran karena khusus dari kita yang cetak gitu, itu boleh banget Kang. Wah, Seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan yang kayak gitu tidak plus pengajar kali ya? Nah, tergantung mau Oh bisa juga ya? atau mau diajari atau sudah bisa baca boleh Oh seperti bisa itu. juga Kang. Tapi pengajarnya nggak boleh dibawa pulang Kang. Oh iya. harus dikembalikan Harus lagi. dikembalikan ya. lagi tempat asalnya. Ya, luar biasa. Jadi luar biasa nih teman sekalian, melalui wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini kita bisa menjadi salah satu upaya untuk memberikan pengajaran itu kan ya, pencerahan terhadap saudara-saudara kita yang memang dia punya minat baca Quran tapi sayang sekali Al-Qurannya sudah tidak layak. Tidak layak, gitu. betul. Nah, ini Kang, Kang saya izin motong Siap, ya. Kang. Jadi gini, kenapa sih kita harus ikut wakaf Al-Quran Plus ini atau wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini gitu ya? Kan gini, kalau kata guru kita kan usia kita ini kan terbatas ya Betul kan. betul. Jadi ada batasnya gitu. Dan kita nggak tahu kan kapan batasnya ini akan berakhir gitu betul. ya. Bisa mungkin setelah ini atau 1 tahun, 1 hari, 1 bulan kemudian kita sudah habis usia kita di dunia ini. Nah, salah satu hal yang menarik kan kita harus coba cari trik atau strategi. Kita punya amalan yang banyak, terbaik, tapi nggak capek gitu. Ya, Nah, kebayang nggak kalau kata Allah kan mengatakan di Al-Quran dikatakan setiap 1 huruf yang dibaca itu kan kebaikannya 10 kebaikan ya. betul. Jadi kalau baca bismillah bukan 1 kebaikan, tapi baknya 10,
sa-nya 10, seterusnya jadi dari 19 itu jadi 150 kebaikan. Nah, ini saya pikir ini jadi satu strategi yang jitu, Kang. Kita bisa dapatkan amalan terbaik, amalan yang banyak. Kita cukup ikut wakaf Quran saja. Wah, luar biasa. Coba kebayang kalau Al-Quran itu dibaca setiap hari ya sama orang ya, sekian ayat Betul. kali sekian kebaikan kita. Wah, Masya Allah. Nanti yang Bisa. bacanya ngajarin lagi. Nah, itu Kang, Masya Allah. Apalagi wakafnya nggak cuma satu gitu ya, Nah, berapa? betul. Wah, Oh, itu kebayang ya. Jadi Ladang orang-orang orang. yang berwakaf, yang menjadi jalan wakafnya tuh dapat kebagian cipratan Masya pahala itu Allah, kan. luar biasa. Ya, itu dia teman-teman sekalian perbincangan kita bersama Kang Denny bahas tentang wakaf Al-Quran Pelui Negeri nih Kang ya. Pelui Negeri, betul. Semoga di pendistribusian selanjutnya bisa lebih banyak lagi Amin, Al-Quran yang amin, disalurkan amin. dan melalui program ini masyarakat Indonesia terutama yang di pelosok-pelosok daerah bisa jadi mahir membaca Qurannya Kang ya. Amin, amin. Itu dia teman-teman sekalian, terima kasih Kang Denny sekali lagi ya sudah sharing Sami-sami. dengan kita semua. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Kang Denny mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman sekalian yang dari luar Bandung lagi main ke Bandung, nah jangan lupa kalau pulang ke daerahnya bawa oleh-oleh khas Bandung. Nah, di sini ada oleh-oleh khas Bandung namanya pisang bolen. Nah, pisang bolen ini adalah salah satu makanan khas Bandung, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman bisa dapatkan salah satu bolen terenak di Bandung itu namanya di Karofi Cake and Bakery. Teman-teman bisa langsung datang ke Geger Kalong di Kota Bandung, tepatnya di depan Masjid Darut Tauhid. Nah, cari toko Karofi. Nah, di situ ada tersedia oleh-oleh khas Bandung, salah satunya adalah pisang bolen ini ya. Nah, coba teman-teman ya, cobain ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim, yang rasa coklat teman-teman, pisang coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tunggu apa lagi? Bagi Anda yang membutuhkan kue untuk sarapan, cemilan, atau oleh-oleh dari Karofi, dapatkan semua produk tersebut di outlet Karofi, seberang Masjid Darut Tauhid, Jalan Geger Kalong Girang nomor 65, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.